Nah, inilah salah satu anaknya. Dan kebetulan ini yang punya anak ini malah justru Mbah Bejo, mbah kita yang ada di Jongrangan. Awak-awakane pancen ekor-ekorannya ya karena namanya juga kambing trah ya. Tapi karena tentunya kita perlu pahami bahwa kambing itu juga tidak semua kambing misalnya dikatakan keranda itu juga selalu harus. Nah guys, halo, jumpa lagi. Tapi sebelum kita lanjut konten ya, hari ini ada berita duka yang dimana ini adalah tokoh maestronya, tokoh dedengkotnya, tokoh tetuanya kambing Etawa ya, kambing peranakan Etawa ataupun juga kambing Kaligesing, dimana hari ini tanggal piro ya Pak Wiro, 27 ya, di bulan Agustus 2023 beliau Bapak Sumarno yang saat kondangnya dulu sampai saat ini adalah terkenalnya Sumar, Trah Sumar, dimana waktu itu juga bejantannya yang bernama Ontoseno hari ini setengah 4 pagi meninggalkan kita semua, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya, dan mudah-mudahan diterima di sisinya. Beliau meninggalkan kita hari ini tanggal 28 Agustus di tahun 2023. Sejarah veteran yang dimana membesarkan nama perkambingan, khususnya perkambingan Kaligesing. Kita khususnya keluarga Kakak TV dan teman-teman perkambingan seluruh Indonesia mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tentunya mudah-mudahan Bapak Sumarno juga husnul khotimah dan diterima di sisinya. Gitu ya guys. Sekedar informasi juga, banyak juga teman-teman yang belum tahu, tapi juga banyak teman-teman juga yang saat tadi juga sudah dengar informasinya. Lalu kita lanjut untuk sore ini guys. Sore ini kita pernah punya pejantan yang waktu itu kita kasih nama Syukur ya. Nah inilah salah satu anaknya, dan kebetulan ini yang punya anak ini malah justru Mbah Bejo, mbah kita yang ada di Jongrangan. Itu salah satunya ini. Sebetulnya ada dua anak Syukur, ada dua, tapi ini salah satunya yang mau dijual. Ini Jemoko. Menurut beliau informasinya sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Kalau sekarang nggak tahu Syukur di mana, tapi terakhir kita jual di Trenggalek. Ya guys, jadi materi konteks sore ini adalah kita ada materi juga, materi anak jantan yang bernama Syukur. Jadi kita review nanti. Kan kemarin juga ada teman-teman yang tanya, yang japri kita juga, yang komen juga butuh jemukuan. Lah kebetulan kemarin begitu pas teman-teman tanya itu kita nggak ada, kita belum ready. Tapi kemarin sore ini kita malah justru kebetulan disuruh Mbah Bejo untuk menjualkan materi terkait dengan ini adalah orisinil anak Syukur, dimana Syukur itu adalah terahnya Grandong, nggak salah. Nah ini salah satunya. Jadi teman-teman seketika ingin mencari materi jemukuan yang apa namanya ganteng, ini kebetulan juga kalau kita ngomong ini ganteng. Nah seperti ini, jadi penampakannya kayak gini. Tentunya nanti untuk masalah harga, kalau kemarin sih mintanya 10 ini kontang hijal Pak Ro. Jadi anak Syukur itu mintanya 10 juta. Tapi tentunya itu kan yang namanya Mbah Bejo itu kan petani ternak ya. Petani ternak itu ada hak untuk menawarkan. Tapi teman-teman juga punya hak penuh. Pernah joboy kan ya? Atau teman-teman punya hak penuh untuk menawar, karena ini masih orisinil dari petani ya guys. Jadi Mbah Bejo itu menitipkan ke kita itu enggak dulu ya, dulu ngawin ke, tapi menitipkan materi ke kita itu ada 3. Jadi yang 2 adalah anak Langsakti. Lah nanti kita akan review teman-temanku anak Langsakti itu seperti apa, dari induk yang seperti apa. Tapi induknya kebetulan nggak kita bawa, tapi kalau tidak salah juga jantan-jantan. Ini kalau kita melihat anak Syukur ini malah mengalami keanehan. Anehnya Syukur itu bapaknya tipis, tapi ini kok malah jadi kandel. Bulunya juga tebel, warnanya persis bapak ini. Warnanya bapak ini kalung del, dan ini delalah kaki-kakinya juga api ini. Gede-gede.
Warnanya juga sing jelas warnanya api lah, cuma rewasnya ada di belakang, ada hitamnya. Tapi kan ini materi untuk breeding sebetulnya, tapi kalau untuk lomba ya spesifikasinya masih ada beberapa yang kurang karena ekornya juga bengkok. Nah ya, jadi mintanya ini 10 juta, tapi nanti posisi teman-teman bisa menawar sekiranya berapa berani nih gitu ya. Nah ini salah satunya. Ganteng, nek diopeni rahasia-sia ini ganteng. Cuman ya kalau menurut saya sendiri sih kalau 10 juta wajibnya ya kudu dinego. Tapi panas guys, tak kita lebokkan lagi dulu aja. Nek di luar ini kasihan. Kita review di dalam kandang nggak apa-apa. Cari yang apa namanya? Sebentar, cari yang agak hidung. Bentar. Nah, yuk kita amati detail. Lebih dari ke sisi mulai dari kepala ya. Sebetulnya kambing ini kalau kita melihat aura sorot matanya juga sipit ya toh. Karena ini masih posisi dalam usia 8 bulan. Nek dagunya juga tebal. Telinganya sebenarnya ini kambing ini tebal guys. Telinganya benar-benar tebal. Nah, ini uratnya juga seperti itu. Jadi kepiye ya? Kalau kita ngomong ke gantungannya ya wis penak gitulah ya. Nah, untuk leher sendiri pendek, bulu juga. Nah ini kita lihat teman-temanku bahwa ini juga bulunya ini calonnya juga apa? Kalau kita ngomong muni lebat ya lebat. Untuk tulangannya gede lah. Nah ini jelas. Duh calon ucul ya. Alah. Untuk tulangan jangan khawatir untuk teman-teman yang aduh pengen punya kambing dengan tulangan gede ya seperti ini bahan-bahannya. Kemarin juga sempat ada pertanyaan teman-teman kalau kambing yang bakat tulangannya gede itu seperti apa. Paling tidak kita mengacu dari kakinya itu juga sudah kelihatan lempek-lempek, kayak sapi juga sama. Kalau kita melihat poros-poros kakinya sama ros-rosannya ya, tulang-tulangannya gede kayak gitu, itu mudah-mudahan juga lebih cenderung ke pertumbuhannya lebih cepat. Untuk bulu sendiri tebal. Minimal kita sekedar menginformasikan ya teman-temanku bahwa kambing ini adalah terah juga, tapi pemiliknya adalah juga Mbah Bejo, bukan milik kita ya. Jadi kita disuruh apa namanya, membantu untuk menjualkan tentunya. Nah ini profil depannya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang minat boleh monggo ini dijapri. Seketika kurang puasnya juga teman-teman bisa menghubungi langsung ke Mbah Bejo, nanti kontaknya bisa kita bantu hubungkan ya. Untuk ekornya sendiri sebenarnya gede, nah seperti ini, ekornya tebal. Oke, untuk pasung juga tebal, untuk leher juga besar. Nah seperti ini. Cuman ini kambing ini belum pernah dikencang teman-temanku, jadi posisi ini rodok error, rodok apa namanya, rodok jarah. Nah telinganya sudah kita bisa lihat bersama bahwa telinganya juga tebal, dagunya api. Nah proporsionalnya kita terus gak disuting kon ngatek ora patek demen ngatek iki. Nah ini gombelnya juga api. Oke ya, untuk informasinya ini salah satunya ya. Ini adalah anak syukur. Selanjutnya kita ada anak langsakti. Ini juga satu kandang dengan ini juga satu pemilik Mbah Bejo, tapi ada di kandang bawah. Coba nanti kita akan lihat. Ada di kandang bawah. Kita coba detailkan sekalian. Nanti bila mana teman-teman ada yang kemarin sempat juga tanya anak-anak langsakti kayak apa, coba kita lihat. Kayaknya kalau nggak salah sama Pak Wiro itu ditaruh di kandang sini guys. Anak langsakti nanti Pak Wiro kene. Nah ada di kandang ini. Jadi anak langsakti itu ada 2 ekor. Dulu Mbah Bejo itu beli dari Mas Hendri Van. Itu babon metengan. Ceritanya babon metengan dan posisinya beranak 2. Nah ini wah ya jan postur-posturane awak-awakane pancen ekor-ekorane ya, karena namanya juga kambing terah ya. Tapi karena tentunya kita perlu pahami bahwa kambing itu juga tidak semua kambing misalnya dikatakan keranda itu juga selalu harus
memberikan keturunan yang bagus. Tapi minimal di salah dua ini adalah juga kambing yang memiliki terah jelas, karena benar-benar ini beli buntingan dari Mas Hendri kalau tidak salah dulu harga 16 atau 15 juta. Nah nih, jadi kita bisa lihat bersama warnanya pasungnya petak tapi tebel dan benar-benar tebel. Nah telinganya juga luas lah kalau kita ngarani. Sejelas kayak ekorannya, kelebihannya yang salah satunya ekorannya jentor dan bodinya juga semok. Ini jantan semua dan ini satu kembaran guys. Nah kita bisa lihat tuh bodinya. Dan ini satu kembaran asli orisinil. Menurut Mbah Bejo ini asli anak sakti, karena memang dulu Mbah Bejo beli di tempatnya Mas Hendri itu dengan posisi kondisi paket kawin dengan lang sakti. Nah kambingnya ini luar biasa dengan perawatannya Mbah Bejo itu, awakannya tuh tebel, kepu-kepu, panjang dan seperti ini guys. Nah ekor-ekorannya juga menurut saya menarik sih ya. Menariknya itu gede-gede, dawa-dawa. Nah kambing-kambing ini mintanya juga 10 juta untuk 2 ekor karena orisinil anak lang sakti. Kalau tiga-tiganya kemarin minta 20 juta. Anak syukur 1, kalau anak lang sakti ini 2. Nah, ya tentunya harga karena masih minta. Jadi kalau ini mintanya 10 juta 2 ekor, artinya ini salah satunya 5 jutaan. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi ini terahnya lang sakti, ya kalau teman-teman memang minat dengan kandang lang sakti ya harusnya ya nggak berpikir panjang. Tapi kalau mau dinego ya monggo. Kalau mau teman-teman nanti juga mau nego ya kita nanti sampaikan ke pemilik, karena kita tidak punya hak sepenuhnya untuk kambing ini. Jadi ini miliknya Mbah Bejo, jadi yang punya hak sepenuhnya untuk memutuskan harga ini mau dijual berapa ya tentunya Mbah Bejo. Untuk rewosnya sendiri juga calonnya Mas Tiki, kambing-kambing ini posturnya sebrot, semok, calonnya juga tinggi panjang. Yo, nek iki calonnya jumbo, tapi nggak tahu ini posisi ki masih disusu apa enggak. Tapi kayaknya sudah disapih ini kemarin bilang, cuman komborannya kleci. Nek untuk pasungnya sendiri bunder-bunder wis lah. Bunder-bunder, tebel-tebel juga janggut-janggut. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman kalau mau cari kambing kerandah ya tentunya ini nggak salah, karena ini bener-bener kerandahnya lang sakti gitu ya. Untuk lebih pastinya ya nanti teman-teman kalau ada relasi dengan lang sakti dengan Mas Hendri ya nanti ditanyakan kebenarannya bahwa Mbah Bejo itu juga dulu memang beli dari sana itu ya guys. Nah ini salah satunya. Yo jane ora tek larang nek 5 jutaan wong tuku kambing terah buntute ya kayak ngono, awakane ya kayak ngono, ya kan. Cuman kalau kita ngomong nek cara telingane dawane sithik ya sijine ora 10 juta gitu aja. Jadi kenapa kambing 2 ekor ini dimintakan hanya 10 juta ya karena Mbah Bejo menyesuaikan spesifikasinya. Tentunya sifat dari kelayakan kambing ini nggak bisa dipaksakan dengan misal panjang telinganya juga kurang. Jadi memang kalau kambing kerandah paling enggak dari sisi posturnya, ekornya segala macam itu kan bisa kita lihat seperti ini teman-teman ya. Untuk pasungnya juga tebel-tebel. Tentunya kalau kambing ini dengan harga 5 jutaan dengan spesifikasi yang sudah kita jelaskan hari ini ya saya pikir normal-normal aja untuk harga permintaan. Tapi tentunya beliau sudah weling, sudah pesan ke kita bahwa ya naik payu segitu. Jadi 3 ekor itu anak syukur dan ini yang 2 itu mintanya 20 juta. Seandainya belum payu ya payunya kira-kira piro gitu. Jadi kira-kira ya juga ini tentunya bisa dinego. Cuman saya tanya Mbah lah mintanya berapa, karena ini bukan milik kita dan kita nggak beli ya tentunya harus ada harga permintaan, daripada nanti juga ditanya teman-teman kok harganya jabri, kita kan jadi nggak enak. Nah paling enggak ya kalau kita sudah melihat spesifikasinya, sudah lihat harga permintaannya, tentunya teman-teman kan tinggal nanti melanjutkan untuk negosiasi bila mana teman-teman juga minat ya. Makanya kita tawarkan dengan ini 2 ekor 10 juta, terus yang tadi anak syukur 10 juta. Syukur diborong 3-3-nya gini enggak ya juga salah satu enggak apa-apa itu ya guys. Oke wis kepu-kepu ganteng-ganteng pasungannya janggut-janggut tebel-tebel. Nah seperti ini, karena kita mohon maaf kita nyutingnya dari luar guys. Kalau kita sendiri ya repot masalahnya, karena ora iso pegang kambingnya, nanti malah kita ngedong ke kamera, biasanya kambingnya mangani kamera, mangani kabel kayak. Nah seperti ini ya kurang lebih ya gambarannya. Jadi nanti kita informasikan ke Mbah Bejo bila mana teman-teman ada yang minat gitu. Oke selesai ya teman-teman ya, kita cukup materinya untuk 3 ekor jantan calon
cempe ini kebetulan juga milik satu orang, Mbah Bejo. Jadi nanti teman-teman yang minat monggo silahkan dijapri tentunya. Dan hari ini pokok topik intinya juga kita berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Sumarno ya, yang mana beliau punya nama Antoseno yang sebelum Labas itu adalah Trasumar, dan beliau hari ini meninggalkan kita semua ya di tadi jam setengah 4 pagi di tanggal 28 bulan Agustus 2023 ya. Kita berdoa bersama mudah-mudahan Bapak Sumarno diterima di sisinya sesuai amal ibadahnya. Itu ya guys, cukup, selamat sore dan see you next time. Sampai jumpa di next video. Matur nuwun dan sugeng sonten.